Artis Nia Ramadhani mengaku mengalami perubahan besar dalam hidupnya saat dirinya dan sang suami Ardi Bakri pernah jatuh terpuruk karena kasus narkoba dan menjalani rehabilitasi. Kisah pilu hingga perjalanan hidupnya itu kemudian Nia tuangkan dalam sebuah novel yang diberi judul Cerita Ade. Nia mengaku mendapat hikmah yang luar biasa. Ia juga berharap kisahnya dapat bermanfaat untuk orang lain. Bahkan diakui bahwa kini dirinya memiliki prioritas yang berbeda dalam menjalani kehidupan. Bukan menjadikan dunia menjadi prioritas, melainkan memilih fokus untuk menyenangkan Tuhan. Ini adalah perjalanan seorang tokoh dari masa kecilnya sampai dengan dia besar. Banyak pelajaran yang bisa diambil, bukan hanya dari kebaikan yang dia lakukan, tetapi banyak dari kesalahan yang dia lakukan mungkin bisa kita pelajari supaya kita cegah. Dan juga di akhir bukunya juga ada ilmu-ilmu yang aku share, yang aku dapat dari psikolog dan juga konselor aku tentang gimana caranya kita mempunyai hubungan yang sehat dengan berkomunikasi dengan sehat, atau saat kita mempunyai masalah gimana caranya kita berkata atau menyampaikan apa yang kita rasa dengan cara yang tepat dan tidak menyinggung orang. Dan banyak hal-hal ilmu-ilmu yang aku dapatkan yang aku share juga di sini. Karena pada saat akhir proses dari rehabilitasi dan juga di akhir tulisan harian aku yang aku buat di panti rehabilitasi, aku melihat kejadian ini tuh sangat besar buat aku. Hikmahnya sudah aku dapatkan untuk diri aku sendiri. Kenapa tidak kalau misalkan ada kesempatan buat aku bisa bermanfaat juga buat banyak orang. Karena setelah kejadian setahun yang lalu, prioritas aku sudah tidaklah lagi untuk dunia. Prioritas aku adalah untuk menyenangkan Tuhan itu. Jadi dengan apa yang Tuhan itu memberikan kita masalah itu kan bukan hanya pengen aja, tapi pasti ada maksud di balik itu. Dan mungkin saja di sini saya diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bermanfaat juga buat orang banyak, karena kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Jadi teruslah berbuat baik, dan apa yang terjadi sama kita, apa yang bisa bermanfaat buat orang lain, bagikanlah. Hikmahnya itu sangat banyak. Sekarang aku menjalani hidup itu sangat enteng karena aku sudah tahu gimana cara menghadapi diri aku saat aku lagi emosi, lagi marah. Aku harus ngapain dulu supaya aku tenang dan kata-kata yang keluar dari mulut aku tetap benar. Karena kadang-kadang kalau kita lagi kesel, anak kita datang, kita suka udah di sana aja. Nah itu kan menyakiti dia, itu membuat dia hatinya tergores dan itu akan membekas. Aku nggak mau lagi melakukan hal-hal seperti itu. Aku sudah belajar untuk gimana cara menghandle emosi aku, walaupun aku tidak bilang ke depannya aku akan mulus ya, karena semua masalah, karena kita hidup pasti akan ada masalah terus. Tapi masalah ada untuk kita belajar. Yang jelas masalah kemarin itu untuk mendewasakan aku, pernikahan aku juga mengalami pendewasaan. Menjalani rehabilitasi di tahun 2021 lalu, bagi Nia Ramadhani dirinya tak serta-merta bangkit dengan mudah. Nia mengaku bahwa dirinya sempat diselimuti emosi dengan menyalahkan diri sendiri atas kesalahan saat menjalani rehabilitasi. Namun ia sadar dan mencoba untuk lebih mengenali dirinya sendiri dan membuat tulisan-tulisan yang akhirnya ia jadikan sebuah novel. Nyatanya, masalah tersebut diakui Nia malah mendewasakannya dan menyadarkan untuk terus belajar. Bahkan ia tak mempermasalahkan jika terdapat komentar negatif yang menyerangnya terkait kehidupan maupun karya miliknya tersebut. Menurutnya, jika hal itu bisa mengubahnya ke arah lebih baik, kenapa tidak? Rasa syukur pun diungkapkan istri Ardi Bakri karena meski sempat terpuruk, keluarganya serta keluarga sang suami terus memberikan dukungan dan kekuatan untuknya. Sebenarnya nggak langsung bangkit sih, karena ada di bulan-bulan awal memang menyalahkan diri sendiri, ngata-ngatain diri sendiri, terus mulai dari marah, mulai mengkasihani diri sendiri. Tapi setelah itu akhirnya untung aku ada di panti rehabilitasi yang ditemani oleh orang-orang ahli. Ada konselor dan psikolog yang mereka menemani dan membuat masalah itu tidak terlihat seperti berat banget. Apalagi ada keluarga dan juga papanya Ardi yang ternyata ada sih ceritanya di buku, detail apa yang dia omongin. Tapi yang jelas kata-kata dia sangat menguatkan saya untuk bisa berdiri dan berjalan lagi. Karena masalah itu bisa datang pada siapapun.
Kita juga kalau melihat orang ada masalah tidak perlu mencemooh atau apa, karena kita tidak tahu kesehariannya seperti apa, dan mungkin ada masa-masa dia itu berusaha untuk keluar dari masalah itu tapi dia gagal, tapi kita hanya ngata-ngatain outputnya aja, dan itu malah membuat orang makin down. Buat saya sih sekarang pengen banget menciptakan lingkungan yang sehat, nggak usah sama orang yang kita kenal, sama orang yang kita tidak kenal. Kalau misalkan ada yang sesuatu yang bisa kita berikan, hanya sekecil dengan senyuman, lakukanlah gitu. Ini bukan akhir dari segalanya, jauh lebih baik melanjutkan daripada mengeluhkan, karena buat di posisi aku sangat mudah untuk cuman mengeluh, kenapa sih waktu itu gue kayak gini, kenapa sih kok gue bego banget sih gini. Tapi ternyata itu tuh, aku melewati itu, fase itu, tapi ternyata kalau terus-terusan kayak gitu terus mau kemana? Mau ngapain? Hanya mengkasihani diri kita sendiri tuh buat apa? Lebih baik saat kita mendapatkan sebuah masalah, kita cari tahu apa yang salah, apa yang bisa diperbaiki, dan kita terus berjalan, karena nggak perlu lama-lama di dalam gelap. Nggak usah peduli tentang orang yang nanti ntar ngomongin yang tidak baik, karena sampai kapanpun omongan tidak baik itu akan selalu ada. Jangan sampai omongan tidak baik itu menghentikan langkah kita untuk berbuat baik. Alhamdulillah sampai sekarang, aku sih cuma lihat dari Instastories ya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang pada saat membaca yang pertama dan kedua aja, melihat mereka mendapatkan, ada beda-beda yang mereka kutip, tapi itu sangat membuat aku senang gitu, karena apa yang ditujukan ternyata tercapai, walaupun nantinya mungkin akan banyak juga komentar-komentar yang tidak diinginkan, tapi jangan melihat itu sebagai celaan. Aku akan melihat itu sebagai satu masukan, kalau misalkan bisa membuat aku atau hidup aku menjadi lebih baik karena komentar orang-orang itu, kenapa enggak.